Gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan bahwa wan prestasi itu ingkar janji. Ingkar janji terhadap apa? Ingkar janji berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang mereka sepakati. Nah, lalu kalau pertanyaannya ini bisa dikabulkan atau tidak? Dr. Reza Gladys bisa tidak membuktikan bahwa Nikita Mirzani bisa tidak membuktikan bahwa Dr. Reza Gladys melakukan wan prestasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1238 KUH Perdata. Tadi ingkar janji ya, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang mereka buat. Berarti kalau ingkar janji itu harus berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang mereka buat, berarti harus ada kesepakatan atau perjanjiannya. Lalu pembuktian sidang perdata itu ya, itu pembuktian formil. Beda dengan pidana, yang dicari adalah kebenaran material. Tetapi kalau perdata ya, yang dicari itu ya artinya dengan data formil ya, dengan data formil itu sudah cukup. Nah, berarti dalam perkara wan prestasi ini data formilnya apa? Data formilnya surat perjanjian tertulis. Ada atau tidak? Nah, kalau kemudian ya perjanjian atau kesepakatan tertulis ya yang menyatakan di situ Dr. Reza Gladys telah wan prestasi itu tidak ada, maka saya rasa sulit bagi Nikita Mirzani untuk membuktikan bahwa Dr. Reza Gladys telah melakukan wan prestasi atau telah wan prestasi. Saya rasa sulit. Sehingga kalau sulit berarti tidak bisa membuktikan dalih bahwa Dr. Reza Gladys telah wan prestasi. Sehingga kesimpulannya menurut saya kalau tidak bisa membuktikan wan prestasi Dr. Reza Gladysnya, berarti sulit untuk dikabulkan gugatan wan prestasinya, atau dengan kata lain ya ditolak gugatan wan prestasinya. Nah, kemudian ya penyidik ketika awal melakukan penyelidikan ya itu pasti sudah meneliti, sudah mencari tahu mengenai perjanjian atau kesepakatan tertulis. Kenapa? Karena pasti Nikita Mirzani pada saat diperiksa pertama kali mengatakan ini ada kesepakatan. Maka penyidik kemudian mencari. Karena tidak ada itulah kesepakatan atau perjanjian tertulisnya, maka kemudian penyidik ya berkeyakinan bahwa ini bukan suatu perjanjian atau perikatan hukum antara Nikita dengan Dr. Reza Gladys. Nah, ini menurut penyidik adalah suatu tindak pidana, makanya dinaikkan ke penyidikan perkaranya kan itu. Jadi kenapa dinaikkan ke penyidikan? Karena penyidik tidak menemukan adanya suatu perjanjian tertulis ya antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys sebagaimana yang disampaikan Nikita Mirzani pada saat pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan sekarang disampaikan dalam gugatan wan prestasi kan. Nah, itu tidak ditemukan. Jadi kalau sudah tidak ditemukan perjanjian tertulis, kesepakatan tertulis, kemudian penyidik sudah menaikkan penyidikan, maka dinaikkan surat, dinaikkan penyidikan dan penetapan tersangka itu bisa dijadikan alat bukti juga oleh Dr. Reza Gladys di persidangan wan prestasi ini kepada hakim bahwa ini sudah diperiksa loh, memang tidak ada perbuatan atau tidak ada perbuatan wan prestasi, tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada kesepakatan tertulis, tidak ada wan prestasi yang tertuang berdasarkan kesepakatan. Makanya ini sudah jadi tersangka. Nanti akan digunakan itu oleh pengacaranya Dr. Reza Gladys di gugatan wan prestasi itu. Oke, Bang, tapi terkait perjanjian tertulis itu, ketika ditanyakan kembali kepada lawyer Ricky, dia mengatakan ada perjanjian itu by phone. Baik komunikasi ya kan, yang itu yang mengatakan uang paket itu ya kan sebagai perjanjian review. Nah, dan ada juga yang mengatakan secara praktisi hukum bahwasanya kesepakatan apapun itu walaupun tidak tertulis atau by telepon itu bisa dikatakan sebagai
kesepakatan atau perjanjian dan dapat dilakukan gugatan uang prestasi. Itu gimana nih Bang? Kan pandangannya masing-masing berbeda ya kan. Sebenarnya uang prestasi yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu prosedurnya? Ya, bagi para pengacara yang sudah pernah sidang gugatan manifestasi, pasti pembuktian bahwa tergugat telah melakukan manifestasi itu pasti harus dibuktikan dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat secara tertulis, yang di dalamnya itu ada ya klausul bahwa akan melakukan atau akan membayar ya atau akan mengerjakan yang diperjanjikan itu pada tanggal tahun sekian. Nah, kemudian setelah jatuh tempo tanggal bulan tahun sekian ya tidak dilaksanakan, maka berdasarkan surat perjanjian tertulis itulah kemudian dinyatakan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238 KUH Perdata. Nah, kalau sudah ada perjanjian tertulis ya, kemudian di situ ada batas waktu yang diingkari ya, artinya ingkar janji wan prestasi, maka unsur-unsur wan prestasi itu telah terpenuhi. Nah, tetapi kalau lisan, ya misalnya lisan, apakah bisa di dalam percakapan lisan maupun WhatsApp, apakah bisa diterangkan bahwa itu menyepakati pekerjaan apa, kemudian disepakati bayar berapa, kemudian batas waktunya sampai kapan pembayarannya, nah kemudian baru dinyatakan bahan prestasi. Apakah bisa membuktikan itu kalau hanya lewat lisan ya maupun WhatsApp ya? Kalau memang bisa ya boleh-boleh saja, tetapi itu kembali nanti hakimlah yang akan memutuskan. Tetapi yang paling mudah itu ya udah jelas kalau bahan prestasi itu dituangkan dalam perjanjian atau kesepakatan secara tertulis. Maka enak lah, ini Pak Hakim dia tuan prestasi loh, ini janji membayar tanggal sekian, ternyata dia tidak bayar, kan itu batas waktunya sudah lewat itu. Jadi itu. Bang, ada juga yang mengatakan kalau di kasus kita ini tidak setuju untuk pasal TPPU dan pemerasan karena kan tidak ada unsurnya, tapi bahwasannya kan terbukti memang ada kata-kata dari asistennya Mahir uang tutup mulut sebagai uang tutup mulut bayar Nikita 4M. Itu gimana nih menurut Abang sendiri? Apakah emang di kasus Nikita Mirzani ini memang ada unsur pemerasan dan TPPU atau tidak? Kalau berdasarkan konferensi pers ya Humas Polda Metro pada saat itu, ia menetapkan tersangka terhadap Nikita Mirzani itu karena ditemukan ya dua alat bukti minimalnya bahwa memang ada tindak pidana, dan tindak pidananya itu memang pertama ya pemerasan secara elektronik itu ada rekaman live di mana ada menakut-nakuti kan ya, ada mengancam mau direview lagi lah atau dibongkar lagi lah. Nah, kemudian kalau membuat orang itu jadi ketakutan, kemudian akhirnya ya karena ketakutannya itu menuruti ya permintaan sejumlah uang, maka menurut saya itu unsur pemerasannya terpenuhi. Itu. Nah, kemudian 368 yang pengancaman. Nah, mungkin penyidik menemukan juga ya alat bukti ya atau keterangan saksi bahwa saat pertemuan dengan Ismail kan itu mungkin ada ya kalimat-kalimat yang dilakukan secara lisan ya. Nah, karena ada barang buktinya, maka penyidik berani ya menentukan bahwa ini ada pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 368. Kemudian kalau untuk pasal 45 TPPU ya, Undang-Undang TPPU, menurut keterangan Kabid Humas ya Polda Metro saat itu, penyidik kan menerangkan bahwa uangnya itu kan dialokasikan ke properti untuk membayar properti. Jadi unsur pasal TPPU itu ya ada niat ya dengan sengaja ya mengaburkan ya atau memindahkan uang yang diduga hasil kejahatan. Karena unsur pidana pemerasan secara elektronik dan pengancaman terpenuhi, maka penyidik menyimpulkan
uang yang untuk bayar properti itu diduga uang hasil pengancaman, uang hasil pemerasan, uang hasil kejahatan, sehingga penyidik menyimpulkan ya Nikita Mirzani bisa dikenakan pasal TPPU. Artinya unsur pidana TPPU-nya itu terpenuhi. Kembali semuanya ini ya, kalau Nikita Mirzani bisa membuktikan bahwa ini ada kesepakatan kerjasama yang dibuat secara tertulis, maka itu perdata. Tetapi kalau tidak bisa menunjukkan ya, kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara Reza Gladys dengan Nikita Mirzani secara tertulis, maka ya tidak ada dasar ya uang itu ya dikatakan sebagai uang pembayaran atas kerjasama yang telah disepakati. Itu, nah makanya menurut saya penyidik jauh-jauh sebelum menetapkan tersangka melakukan penyelidikan mencari kesepakatan itu penting, karena nasib orang ini kan mau ditetapkan tersangka itu. Enggak,